Saya minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kekuatan. Tapi nanti Jumat saya nggak kuat lagi. Maka cuma 2 ini, pagi ini dan waktu duha, insya Allah. Nah, jadi kalau mau husnul khatimah, apa yang dilakukan? Kawan saya masuk kampus gila, karena ditanya terus sama dosennya, kapan kau selesai? Gila dia. Maka saya nggak mau tanya lagi mahasiswa saya kalau dia nggak selesai. Saya cuma tanya, yang tenang-tenang ya, kamu tulis yang tenang-tenang, yang damai, jangan kepalanya pusing kalau nulis, nanti gila ente. Alhamdulillah mahasiswa saya aman, tapi kawan saya sudah gila. Udaranya sendu sekali ya, seperti suara saya. Sebenarnya saya nggak enak badan Pak, tapi karena janji harus ditepati, saya minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kekuatan. Tapi nanti Jumat saya nggak kuat lagi. Maka cuma 2 ini, pagi ini dan waktu duha, insya Allah. Nah, jadi kalau mau husnul khatimah, apa yang dilakukan? Jangan salahkan orang lain. Sering puasa, salahkan diri. Yang kedua, sering-sering muhasabah. Yang ketiga, sering ajak diri kita berdialog. Lalu belajar zikirlah kepada ahli zikir. Kalau sudah begitu, nanti dapat undangan. Jadi husnul khatimah itu undangan dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan, berarti Allah yang undang. Maka saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan, man kana akhiru kamamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ada anak muda nanya, tamatan lama di Kairo, LC juga. Apa kata dia? Buya, Nabi sebelum meninggal nggak baca la ilallah, baca ummati. Itu husnul khotimah, su'ul khotimah. Ya salam. Itu yang nanya setan apa dia ya? Tapi bagus itu pertanyaan. Kira-kira gimana Pak? Nabi sebelum meninggal nggak baca la ilaha illallah, baca apa? Ummati, as-salah, ittaqun nas, ittaqullah fil nisa, ittaqullah fis salah. Itu apa? Itu cara menjaga la ilaha illallah. Nabi itu, dia dan Allah sangat dekat. Kalau sudah dekat tidak perlu sebut menyebut. Saya dengan Dr. Thohir, karena sekarang jaraknya cuma 1 jengkal, nggak perlu saya bilang Dr. Thohir tuh orangnya. Saya nggak ngomong begitu, karena dia udah di samping. Tapi kalau orangnya di luar, saya omongin, si dokter tuh yang lama di Kairo. Saya ngomong begitu. Tapi kalau orangnya di samping, perlu nggak? Dulu kalau kita cinta seseorang, kalau belum ketemu kita sering sebut namanya, cari-cari nama dia di Facebook, cari-cari nama dia di Google, cari-cari nama dia di sosial media, cari-cari nama dia di kalangan teman-temannya, kirim-kirim salam. Bener? Mirip-mirip begitulah. Orang kalau sudah cinta sering-sering sebut nama. Kalau sudah menikah masih begitu nggak? Enggak. Ya, nggak perlu lagi sebut-sebut nama. Yang punya nama sudah bersama saya. Kalau orang sudah dekat kepada Allah, zikirnya bukan lagi menyebut, zikirnya memandang. Zikirnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang itu ya. Ada pertanyaan tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga mulia dan kemuliaan seluruh Allah. Pertanyaan, bagaimana mensinkronkan hati, mulut dan pikiran serta pasangan? Sangat gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Terima kasih.
Man la yara muflihan la yuflih abadan. Begitu kata Imam As-Surawardi. Siapa yang tidak punya contoh orang baik tidak akan pernah baik. Siapa yang tidak pernah melihat orang sukses tidak akan pernah belajar kesuksesan. Siapa yang tidak bermursyid, maka lisan, kolbu dan ruhnya tidak akan sejalan. Maka carilah mursyid. Nanti mursyid itu bimbing kita supaya lisan, pikiran, kolbu, ruh ini sejalan. Guru. Kenapa anak kecil tidak bisa fokus? Karena tidak ada gurunya. Kalau ada gurunya bisa fokus gak? Bapak ibu ini yang sekarang bisa fokus, dulu waktu kecil sholat juga nyikut-nyikut kawan. Bahkan saya lihat nih, sikutnya ada tandanya tuh ya. Dulu pernah giniin temannya tuh, dan jatuhnya satu deret. Ya, betul ya. Maka apabila kita hendak menyelaraskan zahir dengan batin, carilah guru yang mengerti zahir dan batin. Kalau ingin sesuai zahir dan batin, jangan berguru hanya kepada ahli fikih. Ahli fikih kebanyakan tahu cuma sunnah bid'ah, halal haram, sah dan batal. Ahli akidah taunya benar dan salah. Ahli tasawuf, ahli kolbu taunya mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Nah, cari guru ini. Semua amalan itu bagus, tapi yang mengerti amalan ini untuk apa, itu ahli kolbu. Dokter tahu obat nih semuanya bagus, tapi kalau kita sakit, apakah semua obat dikasih? Enggak, keracunan nanti, gagal ginjal nanti. Maka mursyid yang dapat ijazah dari gurunya, dididik oleh gurunya, dia tahu cara mengatur obat zikir untuk kolbu. Jadi carilah mursyid, ya. Sudah seumur begini kok nggak punya mursyid juga, ya. Carilah, di Medan ini banyak ahli-ahli zikir, ya. Allahumma sholli ala Muhammad.